Oke. Terusin tausiah lagi Ustaz. Oke. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Bengkel Hati, dan tema pada pagi hari ini adalah prasangka. Anda yang mungkin ingin menanyakan sesuatu, bagaimana cara menjaga hati supaya tidak berprasangka, silakan mau berinteraksi dengan kami dan mau menanya langsung dengan Ustaz Danu. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu 02187797000 atau 877988000, atau Anda bisa mengirimkan SMS dengan cara mengetik hati spasi pertanyaan, kirim ke 9388. Insya Allah nanti akan langsung disambungkan dengan Ustaz Danu. Nah, sebelum atau sambil menanti SMS dan juga telepon Anda, sekarang saya mau memberikan kesempatan bertanya kepada jamaah di Masjid An-Nida ini. Siapa yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oh, sebelah. Pak Ustaz, saya mau mendatangi teman saya, anak KDI dulu, boleh ya Pak Ustaz ya? Oh, boleh. Aduh, ini katanya lagi ada pekan ta'aruf soalnya di sini. Permisi, boleh ya lewat ya? Oke, maaf Pak. Ya, maaf, permisi. Tadi yang mau bertanya? Oh, ini dia teman dari KDI. Pak, maaf ya Pak, saya boleh berdiri sini ya Pak ya? Oke, boleh berdiri? Iya, namanya siapa, dari mana, umurnya berapa, udah punya pacar apa belum? itu pertanyaan saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitri dari Surabaya, Ustadz. Yang mau saya tanyakan berhubungan dengan tema pada pagi hari ini tentang prasangka buruk. Setahu saya, kita nggak boleh berprasangka buruk kepada siapapun, apalagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana cara menyeimbangkannya? Kalau misalnya kita terlalu berpositif thinking, jadinya sombong. Tapi kalau misalnya kita minder, jadinya juga entar malah dikasih yang itu sama Allah. Caranya menyeimbangkannya gimana? Terus yang kedua, mohon doa restunya Ustadz biar saya masuk ke 18 juta sampai Amin. kalian biar semuanya doain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, nggak boleh duduk dulu, Mbak. Berdiri dulu ya Pak Ustaz? Apa boleh Berdiri dulu, Oh, ya. berdiri dulu. Iya, memang intinya kalau kita mau menyeimbangkan, Mbak Fitri ya, kalau tidak salah, sebenarnya bukan mau menyeimbangkan. Kalau kita memang menginginkan diri kita itu takwa kepada Allah Ta'ala, sebenarnya bukan kita seimbangkan, tapi kita hilangkan yang buruk. Benar-benar kita hilangkan. Kalau kita seimbangkan, itu hanya teorinya orang Barat aja kalau saya, jadi diseimbangkan. Tapi kalau teori Islam nggak dihilangkan. Jadi kita memang belajar untuk senantiasa husnudzon terhadap siapapun orangnya. Umpamanya kan Mbak Fitri bener nih, kan kemarin pasti KDI ada ini itu, pasti kan teman-temannya kemarin pasti gitu. Nah, itu juga harus bisa dihilangkan. Gimana caranya? Dan itu butuh belajar. Kalau kita tidak belajar mulai sekarang, kita tidak akan mampu. Itulah gunanya Al-Quran, gunanya Sunnah Rasul. Jadi kita harus belajar dekat dengan Allah Ta'ala. Al-Quran ini pedoman hidup. Jadi benar-benar harus dibaca. Jadi tidak umpamanya hanya dikasih tahu seorang ustadz, mikirnya ustadz itu semua yang dikatakan benar, nggak taunya malah salah. Kan banyak gitu. Kasus tuh banyak sekali yang saya terima. Nah, cobalah kita membaca sendiri Quran, kemudian belajar ayat per ayat kita laksanakan. Nah, kalau kita sudah diminta oleh Allah Ta'ala umpamanya jangan suudzon, jangan gibah, kemudian senantiasa berpikir yang baik. Nah, kita nanti insya Allah kalau memang kita itu senantiasa belajar dalam ada yang belajar apa yang ada dalam Quran, rahmat itu akan diturunkan. Dengan turunnya rahmat inilah Mbak Fitri atau siapapun umat Islam itu mulai dia tidak menyukai yang jelek-jelek. Senangnya melakukan sesuatu yang baik. Nah, dengan melakukan yang baik ini salah satunya adalah doa kita bisa dikabulkan. Umpamanya Mbak Fitri kan pingin kalau besok itu umpamanya punya suami yang soleh, amin, yang kaya, umpamanya amin, cakep lagi kan gitu ya, amin, kayak Mas Bayu umpamanya. Pak Ustadz nih karena dengan kita amal soleh inilah sebenarnya doa kita dikabulkan, termasuk nanti kalau mau jadi juara, nggak cuma datang Pak Kiai doain, nggak cuma itu. Jadi Allah itu sudah menyiapkan sesuatu karena amal soleh seseorang.
nggak cuma jago menyanyinya aja, enggak. Benar-benar amal soleh kita. Kenapa? Kan senantiasa Mbak Fitri atau teman-teman lain kan semuanya doanya sama lah kan gitu. Tapi salah satu unsur doa yang dikabulkan adalah wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. No, kan ketahuan. Berarti mulai sekarang kita banyak melakukan amal soleh. Jangan melakukan amal salah. Salah jadinya. Masalah itu termasuk buruk sangka, suudon, gibah, marah, memaki, jengkel, ambil uang. Ini maksudnya seperti itu. Jadi insya Allah kalau siapapun orangnya, siapapun orang Islam, kalau memang benar-benar mau belajar dari Quran, memahami, insya Allah tiap kali doa, insya Allah dijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Saya memang mau mendoakan, tapi Mbak Fitri mau beri saya apa? Kok gimana? Kalau saya doakan mudah-mudahan nanti jadi juara KDI, maaf loh, ini yang lain ngirin ini ceritanya. Mau dikasih apa nih ceritanya? Saya sama Mas Bayu. Kok sama? Ya, saya juga. Dikasih doa saja. Kebalik malah. Tidak apa-apa. Yang jelas ini bagi saudara kita semua, baik yang KDI maupun seluruh umat Islam di Indonesia. Kalau memang kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ayo menjalankan semua yang ada dalam Quran dan As-Sunnah. Insya Allah doa kita pasti sering diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. Mbak Fitri, jangan ragu dalam menjalankan Islam. Satu hal, jangan gampang tersinggung. Tuh. Terima kasih Ustaz. Betul nggak ini gampang tersinggung? Bener nggak? Benar, tapi cuma iya. dipendam dalam hati. Wah, apalagi itu lebih bahaya lagi kalau dipendam. Kalau butuh teman curhat, Iya. silakan telepon loh. Padahal 24 jam bisa mendengarkan. Oke, terima kasih Fitri. Iya, ya ternyata memang untuk bisa belajar husnuzon gitu ya perlu waktu supaya harus dilakukan terus-menerus, belajar terus-menerus ya Pak Ustadz ya. Pasti, karena memang kita dilahirkan sebagai manusia biasa, kecuali Rasul. Rasul memang dilahirkan itu beliau sudah amin ya, sudah jelas dengan baiknya akhlak ceritanya. Kalau kita manusia itu udah orang tua kita itu juga kadang banyak salah, banyak ini, kita jadinya lebih salahnya, makanya kita harus belajar. Harus belajar, kalau bisa kita tingkatkan iman kita, ketakwaan kita, menyalip orang tua kita, jadi kita lebih soleh insya Allah ya. Amin. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini sebelum saya ke depan, ke belakang. Oh ya, Ibu Lili. Oke, silakan Ibu sebutkan asalnya dari mana dan silakan langsung ke Ustadz Dani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Lili Farida dari Bondowoso. Saya menderita kanker sudah 3 tahun Pak Ustadz. 2 payudara saya udah habis. Sekarang sudah ke tulang. Sekarang kenapa Bu? Sudah ke tulang. Ke tulang. Kankernya Iya. itu kanker apa Bu? Tadinya kanker payudara. Terus jadi kanker apa? Sekarang kata dokter sudah menyebar ke tulang belakang. Tapi kemarin setelah di kemo sudah 12 kali kemo, 25 kali sinar. Tapi sekarang ini muncul lagi di sini Pak Ustadz, di bahu saya sini. Dokter menyarankan untuk operasi lagi. Saya ingin solusinya gimana supaya saya tidak operasi lagi dan saya berumur panjang Pak Ustadz. Amin. Punya suami Bu? Punya Pak Ustadz. Mana suaminya? Oh ini. Ya. Saya mau tanya, ya kankernya kiri apa kanan? Kanan kiri Pak Ustadz. Kanan kiri. Iya. Kanan kiri sampai ke tulang belakang ya? Iya. Punya putra? Punya Pak Ustadz. Punya orang tua? Punya perempuan Pak Iya Ustadz. dong ya. Iya. Ibu Lili, saya mau tanya, Ibu Lili sering nggak marah sama Bapak? Sering Pak Ustadz. Sering ya? Iya. Kenapa marah? Ya jengkel. Karena jengkel Iya. Pak Ustadz katanya. Jengkel ya? Atau Ibu Lili punya gambaran
acara bengkel hati jadi jengkel hati. Oh, dirubah jadi plesetan Pak Ustadz. Ibu Lili, kanker payudara itu disebabkan kalau kanker payudara itu sebelah kiri. Dulunya yang kena awalnya kanan dulu, Iya. habis itu kiri. Iya, Pak Ustadz. Wah, ini ngamuk ini hobinya. Dulu kalau kanker yang kanan yang kena Ibu Lili, Ibu ingat-ingat. Memang dulu Ibu Lili sering sekali memberi nasihat kepada suami, sering. Tapi nasihatnya dibarengi dengan amarah. Dulu Betul, Pak sebelum yang kiri kena, betul apa enggak? Betul Pak Ustadz. Kenapa sih sering marah pada waktu itu? Ingat nggak kira-kira? Selain jengkel itu ingat karena suami saya sering ini gimana? Dia Iya. seluruh Indonesia memahami bahwa oh yang begitu tuh nggak boleh ditiru gitu loh. Para wanita di Indonesia karena takut ini payudaranya diambil dokter kan takut sekali. Iya Pak Ustadz, masalahnya sih kadang-kadang sepele, cuma saya pengen diperhatiin, tapi dia Pingin diperhatiin tapi suami agak cuek gitu ya. iya Pak Ustadz. Ya sudah. Kalau memang Ibu Lili mau sembuh, enggak, saya mau tanya. Tadi atau kemarin Ibu Lili dalam kondisi sakit enggak payudaranya? Sekarang sudah nggak sakit Pak Ustadz, cuma ini yang bagian tulang itu yang sakit. Oh, yang sakit yang tulang belakang. Tulang belakang. Jadi yang payudara insya Allah sakitnya tidak kerasa. Iya. Cuma tinggal tulang Tulang belakangnya yang belakang. sakit. Iya, sama rencana ini Oh, disuruh itu. operasi lagi. Oke, iya. kalau itu saya tidak mempermasalahkan. Kalau ini dioperasi sama dokter insya Allah agak gampang ya. Saya mau memberikan nasihat khususnya yang di tulang belakang. Karena kalau kankernya itu sudah sampai tulang belakang masuk ke sumsum, itu nanti akan bisa menjadikan leukosit itu naik atau trombosit turun. Nah, ini malah lebih bahaya. Kuncinya begini, saat ini Ibu Lili itu memang masih sering marah sama suami, tapi marahnya disimpan. Iya, Pak Disimpan, Ustadz. jadi diem gitu. Betul apa enggak? Betul Pak Ustadz. Nah, itu yang menyebabkan nanti reaksinya ke tulang. Sekarang gini, Ibu Lili karena sudah di kemo 12 kali, di sinar 25 kali, Iya. arba'in 40 kali ya. Kok jadi arba'in sih ya? Karena sama kali-kali itu ingat arba'in 40 kali. Jadi intinya sekarang Ibu Lili jangan marah lagi pada bapak. Mau jengkelin kayak apa udah santai aja. Memang bapaknya memang seperti itu. Jadi cuek. Mending di luar rumah. Lu kok malah tengok-tengok suaminya nggak akan lari di sini, diam aja. Ibu Lili, mohon maaf dengerin saya ya. Jadi jangan marah lagi kepada suami walaupun disimpan, nggak boleh. Marah itu walaupun disimpan ya marah namanya ya. Maafkan suami, doakan suami seperti apa perintah Allah Ta'ala ya. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, maafkan suami. Wastaghfir lahum, doakan kesalahan suami kepada Allah Ta'ala. Itu aja yang kita lakukan. Nanti insya Allah cepat atau lambat Allah akan memberikan kesembuhan. Amin. Ya, amin ya. Amin. Ibu Lili jangan marah lagi. Tadi sakit nggak tulang belakangnya? Tadi Iya, sakit Pak Ustadz. benar. Iya. Sekarang ikrar pada Allah Ta'ala. Ikrar ya, dengerin saya. Mulai saat ini mau nggak belajar untuk tidak marah lagi kepada suami walaupun disimpan? Mau tidak? Mau Pak Ustadz. Insya Allah mau? Insya Allah mau. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin, amin. Sekarang sakitnya gimana? Agak mendingan nih Pak Ustadz. Mendingan? Iya. Berkurang? Berkurang Pak Ustadz. Kalau berkurang, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Lili, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nanti bisa minta maaf dengan tulus pada suami. Dan jangan lakukan marah lagi. Jangan marah Insya sama Allah. suami, marah pada saya boleh. Enggak ya. Jangan marah sama saya ya. Oh, berani urusannya panjang loh Bu Lili kalau marah sama Urusannya malah lebih pendek. Nah, marah selesai sudah. Udah. Jangan ya Bu Lili. Juga pemirsa di rumah jangan sering marah pada Allah Ta'ala. Jangan marah pada Allah. Jangan marah pada suami, jangan marah pada istri.
dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Begitu ya Bu Lili ya? Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat, amin. Amin. Nah, terima kasih Ibu Lili, mudah-mudahan cepat sehat ya Ibu ya. Ya mudah-mudahan ikrornya nggak cuman pengen sembuh aja, karena yang namanya ikrar memohon ampun ya untuk benar-benar ridho, mohon keikhlasan lillahi mencari ta'ala ridho ya, Allah. Ustaz, ya. Memang betul seperti itu. Jadi jangan hanya di Masjid An-Nida ketemu sama saya hanya minta kesembuhan, enggak. Saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu hanya Allah Ta'ala. Saya hanya memberi jalan. Makanya Ibu Lili saya ajak ikrar, alhamdulillah ngerti, ya langsung berkurang, mulai berkurang. Begitu ya Bu Lili ya? Iya. Ya, insya Allah nanti gampang. Insya Allah Off air-nya aja nanti kita. Nah, ya nanti akan ada off air, nanti Nanti ada bisa off air. ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana, kita akan break sebentar.